Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia, TNI patut kita banggakan. Militer Indonesia ini ternyata menjadi salah satu pasukan petarung paling diperhitungkan di dunia. The Global Firepower merilis peringkat negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Dengan menggunakan sejumlah variabel, ada 50 variabel. Dalam formulasi perhitungan tertentu, militer Indonesia ternyata lebih kuat dibandingkan Israel dan Australia. Lantas siapa saja yang bertengger sebagai pasukan paling ditakuti di jagat raya? Militer terkuat di dunia, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada pagi hari ini. Oke, kita lihat bersama seperti apa posisinya. Ini adalah pada posisi pertama Amerika Serikat. Negara dengan ekonomi terbesar ini tetap saja mencatatkan sebagai posisi pertama. Jadi ya pastilah ya. Kita lihat Amerika berada pada posisi pertama karena ada beberapa variabel. Sesungguhnya ada 50 variabel yang diperhitungkan. Dan salah satu yang paling diperhitungkan adalah jumlah manpower. Manpower adalah jumlah pasukan ya. Jadi sumber daya manusia, skill manusia, setiap pasukan militer tersebut adalah menjadi yang paling diperhitungkan. Jadi semakin besar populasi sebuah negara maka akan berpotensi untuk menaikkan ranking mereka. Kita lihat bagaimana Amerika Serikat dengan anggarannya gila-gilaan ya, 581 miliar dolar Amerika. Jadi kalau dirupiahkan sudah berapa? Puluh ribu triliun rupiah. Jadi besar sekali ya. Dan untuk anggaran militer saja sudah jauh sekali dibandingkan anggaran pemerintah Indonesia ya. Kita tuh kalau dirupiahkan kita anggaran pemerintah kita tuh di APBN sekitar 2.000-an triliun rupiah, dan ini untuk militer saja gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaran tuh kan ada APBN gitu, ada alokasi-alokasi, ada anggaran misalnya kementerian, LK dan lain-lain gitu ya. Nah kalau mereka untuk dari kementerian LK itu kan bisa dipecah lagi kementerian pertahanan gitu ya. Belum lagi untuk ke Pentagon dan lain sebagainya. Hanya untuk bagian ini saja mereka sudah lebih besar dari APBN yang dimiliki oleh Indonesia. Ya wajar lah ya, karena struktur ekonominya juga berbeda, kemajuan industrialisasinya juga berbeda. Tapi paling tidak ini menjadi cerminan betapa besarnya perhatian ataupun yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk sisi pertahanan negaranya ya. 580 miliar dolar Amerika, dan kita lihat bagaimana dengan jumlah personilnya adalah 2,5 juta orang yang mengabdi pada pertahanan Amerika Serikat. Kemudian berapa banyak kapal perang ataupun juga pesawat tempur yang mereka miliki? 13.444 unit, banyak sekali ya. Dan berapa banyak tank? 8.848 unit. Dan untuk kapal selam mereka punya 75 unit. Jadi banyak sekali ya. Jadi mereka pertahanannya dari segala lini gitu ya. Baik dari darat, laut maupun udara. Kemudian jumlah personil, dan jangan lupa juga terkait dengan anggaran yang begitu besar yang mereka alokasikan. Saya bergeser ke posisi kedua adalah Rusia. Rusia sebagai negara dengan militer paling kuat di dunia dengan anggaran yang dikeluarkan kalau kita bandingkan tadi dengan Amerika Serikat memang sangat jauh ya. Jadi hampir sepertiganya, sekitar 46,6 miliar dolar Amerika, tapi tetap saja besar. Dan itulah mengapa secara politik kita lihat politik tingkat tinggi begitu mereka mencatatkan sebuah tarik ulur ya, hubungan antara Rusia dan juga Amerika Serikat. Kita belum bicara ideologi dan lain sebagainya, tapi paling tidak ini menjadi salah satu simbol betapa pertarungan itu memang begitu nyata di hadapan mereka. Berapa banyak jumlah personil yang ada dalam pasukan militer Rusia? Ada 4 juta personil. Tank yang mereka miliki 15.398 unit, dengan jet tempur 3.547 unit, kemudian kapal selam yang mereka miliki adalah 60 unit. Jadi concern sebuah negara yang besar itu tidak boleh lepas dari kekuatan militer. Jadi kalau ingin bermimpi menjadi sebuah bangsa yang besar, kemudian bangsa yang memenangkan ekonomi, jangan lupa bos, militer harus menjadi salah satu perhatian utama. Kenapa? Karena semakin kuat militernya, semakin kuat juga memiliki strategi intelijensi untuk mempertahankan negara besar tersebut ya. Berada pada posisi ketiga di bawah Rusia adalah Tiongkok. Dari Asia kali ini masuk ya. Kita lihat bagaimana Tiongkok berada pada posisi ketiga dengan jumlahnya kalau dibandingkan secara budget ataupun alokasi anggaran untuk militer. Lebih besar sebenarnya Tiongkok dibandingkan Rusia ya. Tapi bila kita bedah lagi mengenai kepemilikan pesawat tempur, kemudian tank, itu masih di bawah Rusia. Ya, jadi memang untuk Rusia ini mungkin terkenal sebagai pecahan dari Uni Soviet ya. Tampaknya ini menjadi salah satu, mungkin dalam tanda petik, keterbiasaan mereka untuk menghadapi perang itu membuat mereka memiliki kesadaran bahwa militer merupakan salah satu yang
harus mereka miliki. Mengapa untuk Tiongkok menjadi besar? Karena Tiongkok memang sekarang sedang agresif-agresifnya gitu loh untuk mengembangkan lini pertahanannya. Mengapa ini menjadi besar, menjadi 155,6 miliar? Karena ini data per Maret 2017. Karena dia punya ambisi yang cukup besar ya. Xi Jinping itu ingin mengembangkan lagi One Belt, One Road. Itu sebuah misi mengintegrasikan dan menjadikan Tiongkok menjadi salah satu sinar ekonomi di dunia. Maka untuk mengembangkan hal tersebut dia nggak gila-gilaan dia. 155,6 miliar dolar Amerika dirupiahkan itu juga lebih besar dibandingkan anggaran yang dimiliki secara total oleh pemerintahan kita saat ini. Lalu bagaimana jumlah personil? 4,6 juta personil, pesawat tempurnya 2.942 unit dengan 9.150 unit tank dan kita lihat 68 unit kapal selam yang mereka sediakan. Lalu kita bergeser ke posisi keempat adalah India. India berada pada posisi keempat dengan anggaran 40 miliar dolar Amerika, jadi lebih sedikit selisihnya dibandingkan Rusia tadi di posisi kedua. 3,4 juta personil yang dimiliki dengan 2.086 unit pesawat tempur, kemudian 6.464 unit tank dan 14 unit kapal selam. India berada pada posisi keempat sebagai militer terkuat di dunia. Tapi dalam perhitungan ini kita lihat bahwa disebutkan juga tidak memasukkan tidak memperhitungkan senjata nuklir yang sedang dikembangkan ya. Karena kalau senjata nuklir dikembangkan nanti beda lagi hitungannya. Lalu kemudian bagaimana dengan Prancis? Prancis berada pada posisi kelima, 35 miliar dolar Amerika yang dipersiapkan dengan 400.770 personil. Pesawat tempurnya 1.282 unit dan tanknya langsung jauh ya 423 unit. Lalu kapal selam yang dimiliki adalah 10 unit. 5 terbesar. Lalu saya ajak Anda untuk bergeser ke Indonesia. Tadi di awal saya sebutkan kita lebih baik dari Australia dan Israel. Israel itu sangat terkenal ya dengan intelijennya Mossad dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari kegiatan ataupun juga pertahanan militernya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di atas mereka. Tapi kita lihat kita berada pada posisi ke-14. Indonesia berada pada posisi ke-14 sebagai militer terkuat di dunia. Dan di Asia Tenggara kita berada pada posisi pertama kekuatan militernya. Berapa anggaran kita? Tadi kalau kita berkaca dari Amerika Serikat misalnya 156 miliar dolar Amerika. Sangat jauh ya. Kita bahkan not even 10%, jadi around 5%-nya saja, yaitu 6,9 miliar dolar Amerika. Tapi ada yang menarik. Dalam budget ataupun dalam struktur alokasi anggaran, jangan lupa meskipun memang kita masih kalah jauh dibandingkan negara-negara sebelumnya, tapi paling tidak pemerintah sudah memberikan concern terhadap anggaran militer dengan menaikkan anggaran militer. Jadi dari tahun 2010 misalnya hingga tahun 2016 misalnya itu anggaran militer sudah mencatatkan kenaikan sekitar 150%. Artinya ada willingness yang kita apresiasi dari pemerintah. Karena militer itu tidak hanya upaya untuk perang fisik dan lain sebagainya, tapi juga ada upaya untuk pengembangan alutsista misalnya, kita produksi sendiri. Jadi anggaran ini sama seperti Tiongkok, itu tidak melulu soal untuk fisik ya, adu fisik. Kemudian ya kita sangat mengagumi bagaimana kemampuan pasukan-pasukan elit bisa bertahan gitu ya, skill-skill yang mereka miliki. Tapi paling tidak ada sebuah hal ya. Kita lihat yang pertama adalah untuk mengembangkan instrumen perang di dalam negeri. Jadi kita produksi sendiri gitu. Kita produksi sendiri tank, kapal selam. Kita sudah mencoba ke sana dan sedang dalam proses. Indonesia setengah memproses untuk membangun atau membuat kapal selam sendiri. Kita sudah membangun tank kerjasama dengan Turki misalnya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan. Dan jangan lupa lagi dua hal. Kita harus mulai berpaling untuk melihat bagaimana dengan advanced technology. Jadi militer kita harus dikembangkan, didiversifikasikan ke sana. Karena kita tahu perang saat ini sudah tidak lagi melulu fisik, masih dipersiapkan juga, tapi perang untuk teknologi. Jadi kekuatan militer kita yang sudah beralih ke teknologi, kemampuan mereka untuk menguasai teknologi itu juga menjadi hal yang diperhitungkan. Berapa banyak personil Indonesia? Kita lihat 876.000 personel ataupun pasukan militer Indonesia yang tercatat hingga saat ini. Kemudian kita punya 420 unit kapal perang, kemudian kita lihat kita memiliki 468 unit tank. Namun yang menarik yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kita sedikit sekali memiliki submarines ataupun
kapal selam. Mengapa ini menurut saya menarik? Karena kita merupakan negara dengan 70% lautan, tapi kita memberikan perhatian yang sangat sedikit untuk kapal selam. Padahal pertahanan utama kita harusnya adalah di laut ya. Jadi memang menjadi sebuah filosofi yang menarik untuk kita dalami lagi. Harus ada perhatian lebih khusus ke kapal selam. Karena kapal selam dari segi pertahanan dan kedaulatan negara juga harusnya mendapatkan porsi yang tidak kalah banyak dengan pesawat tempur, kemudian juga tank. Mengingat lokasi kita, kemudian kita juga terdiri dari banyak kepulauan. Dan ada dua hal tampaknya masih dalam fase ataupun juga perayaan hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia. Kita berbangga, kita menjadi salah satu yang paling ditakuti, yang paling diperhitungkan di dunia. Tapi ada dua hal sesungguhnya. Kesejahteraan, alokasi anggaran yang lebih baik pasti akan menjadi motivasi untuk militer bergerak lebih cepat. Dan kemudian yang kedua adalah jangan lupa kita dengan advance technology. Itu menjadi salah satu kunci kita untuk bersaing di tengah proyeksi industrialisasi ataupun juga revolusi industri keempat yang sudah ada di depan mata.